Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ari Paramita, saya dari SMA Don Bosco Padang. Hai anak-anak sekalian, apa kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang sejarah peminatan, tentang materinya adalah konflik-konflik di dunia. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah Ananda semua harus mampu menganalisis apa penyebab, apa dampak, apa pengaruh dari konflik di dunia tersebut. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan dulu apa saja konflik-konflik yang ada terjadi di dunia. Yang pertama, kita akan berangkat ke masalah konflik di Indochina, masalah Kamboja yang terjadi di Indochina. Nah, selanjutnya nanti kita akan berangkat kepada konflik yang terjadi di negara Asia Timur. Di negara ini terjadi yang pertama konflik Tiongkok, yang kedua nanti ada konflik Korea. Nah, kita nanti juga akan berangkat kepada konflik yang ada di Amerika Latin. Ada perang Falkland, kemudian ada juga bagaimana Amerika Serikat menginvasi Panama. Nah, kemudian kita berangkat ke negara Afrika. Di Afrika itu nanti ada di sana perang sipil yang terjadi di Liberia. Nah, hari ini kita masuk masalah yang pertama, yaitu masalah konflik Kamboja. Ananda semuanya coba perhatikan, ini adalah peta negara Kamboja. Kamboja adalah salah satu negara penganut agama Buddha terbesar. Ya, kemudian Kamboja itu awalnya merdeka dari tangan Prancis. Nah, hari ini kita lihat apa sih konflik, kenapa sih terjadi konflik di negara Kamboja? Perlu saya ingatkan, konflik Kamboja itu ada dua inti masalah. Yang pertama itu ada penggulingan kekuasaan, yang kedua dicampuri oleh negara lain. Ananda semuanya, hari ini kita masuk ke masalah inti. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah Norodom Sihanouk. Norodom Sihanouk adalah raja pertama yang memerintah di Kamboja. Norodom Sihanouk ini pada awalnya dia menjalin hubungan dekat dengan negara Amerika Serikat. Nah, suatu waktu Raja Norodom ini dia memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat. Kemudian ketika pemerintahan Norodom Sihanouk berjalan di Kamboja, muncullah sebuah penggulingan kekuasaan Norodom Sihanouk ini. Penggulingan kekuasaan itu dilakukan oleh jenderalnya sendiri, namanya Lon Nol. Lon Nol adalah seorang panglima tentara militer Kamboja yang didukung oleh Amerika Serikat. Jadi Lon Nol ini dia tidak suka kepada Norodom Sihanouk ketika dia menjalin hubungan dengan Cina dan Vietnam Utara yang berhaluan komunis. Nah, jadi Lon Nol nanti berhasil menggulingkan Norodom Sihanouk. Jadi Norodom Sihanouk kemana? Norodom Sihanouk itu nanti melarikan diri ke negara Cina. Dan masalah muncul kembali setelah muncul seorang pemimpin Khmer Merah atau sebuah partai komunis di Kamboja. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah Pol Pot. Jadi Pol Pot ini adalah pemimpin partai komunis di Kamboja dan dia berhasil menggulingkan si Lon Nol tadi. Jadi terjadi penggulingan kekuasaan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana Pol Pot berkuasa di Kamboja. Yang pertama, Pol Pot itu adalah dia berambisi untuk bagaimana membuat Kamboja itu menjadi negara komunis. Yang kedua, Pol Pot itu untuk meluaskan, untuk memuluskan jalannya, dia itu membunuh 2 juta rakyat Kamboja. Kemudian Pol Pot ini dia menginvasi Vietnam. Kemudian masalah muncul kembali di mana nanti negara Vietnam itu menyerang balik Pol Pot. Negara Kamboja itu setelah dikuasai oleh Vietnam, maka Vietnam mengangkat Heng Samrin. Konflik muncul kembali ketika muncullah Kiau Sampan. Perhatikan foto berikut. Ini adalah Kiau Sampan. Antara Heng Samrin dan Kiau Sampan ini terjadilah perang saudara. Nah, jadi masalah Kamboja itu diselesaikan yang pertama oleh negara ASEAN. Negara ASEAN salah satu pelopornya adalah bangsa Indonesia. Negara Indonesia yang diwakili oleh Soekarno. Negara ASEAN ini berusaha menyelesaikan konflik Kamboja karena apa? Dampaknya sangat besar dengan membentuk JIM, Jakarta Informal Meeting. Kemudian
setelah dari ASEAN, masalah itu dibawa kembali ke PBB, dipertemukanlah pihak-pihak yang berkonflik. Nah, PBB berusaha menyelesaikan masalah Kamboja dengan mengeluarkan perjanjian Paris. Salah satu poin penting dari perjanjian Paris adalah akan dilakukan pemilu di Kamboja. Ketika dilakukan pemilu di Kamboja, Ananda semuanya harus tahu Norodom Sihanouk itu kembali ke Kamboja dan terpilih menjadi kepala negara sampai masa akhir pemerintahannya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda semua bisa paham tentang materi masalah Kamboja, dan kita selanjutnya akan membahas materi konflik yang terjadi di kawasan benua lain. Untuk akhir kata, Ananda semua semoga tetap semangat dan sehat selalu. Salam sejahtera bagi kita semua.